Kita masuk pada materi kita tentang perumusan masalah ya. Ya, baik, kita bahas ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas mata kuliah dasar-dasar kebijakan kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas tentang perumusan masalah kebijakan ya. Jadi di dalam kebijakan kita tahu bahwa kebijakan itu dibuat berangkat dari masalah. Nah, jadi dari masalah itulah kemudian muncul kebijakan ya. Nah, kemudian belum muncul ya? Ya, nanti mungkin masih proses. Baik, kita akan masih membahas tentang perumusan masalah ya. Masalah kebijakan. Jadi kebijakan itu dibuat berdasarkan pada masalah. Masalah itu apa sebenarnya masalah? Yaitu suatu yang terkait dengan harapan ya, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi harapannya seperti ini ya, begitu ya. Tapi kenyataan berbeda, atau ketika ada suatu persoalan ya yang dihadapi, meskipun kita tahu bahwa masalah itu bisa juga bersifat subjektif ya, dan bisa juga bersifat objektif ya. Dikatakan sebagai bisa bersifat subjektif itu sangat tergantung kepada orang yang melihatnya. Jadi ketika orang melihatnya itu sebagai suatu masalah, maka itu disebut sebagai masalah. Tetapi ada sebagian orang menilai itu bukan sebuah masalah ya. Jadi di sisi lain orang menganggap masalah, tapi di sisi lain orang menganggap bukan masalah. Maka sifatnya subjektif. Tapi ada juga masalah yang bersifat objektif ya. Masalah yang bersifat objektif ya, yaitu masalah yang benar-benar terjadi ya. Yang misalnya kemarin ketika COVID-19 ya. Nah, kalau di kesehatan umumnya adalah masalah ya, bersifat objektif ya. Tentu ada yang bersifat subjektif, khususnya yang bersifat ya ilmu-ilmu sosial ya, itu bersifat subjektif ya. Karena setiap orang tidak memandang itu sebagai masalah, tapi orang lain memandang suatu masalah. Nah, tetapi di masalah kesehatan itu bersifat objektif, bahwa ketika sakit ya itu masalah ya. Nah, jadi ketika ada yang terkait dengan penyakit, masalah, lingkungan dan sebagainya, ya itu terkait dengan masalah. Jadi di kesehatan itu jelas kita bisa membedakan mana masalah dan bukan masalah. Jadi masalahnya tentu saja bersifat objektif ya. Kemudian masalah kebijakan adalah kebutuhan ya, nilai atau kesempatan yang tidak terrealisasi tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik ya. Jadi masalah kebijakan itu terkait dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang banyak ya. Kemudian terkait dengan nilai ya, nilai misalnya kebaikan, kejujuran, ya, keadilan, kemakmuran, itu yang disebut dengan nilai ya. Kemudian kesempatan yang tidak terrealisasi tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Jadi dengan adanya kebijakan itu dapat dicapai, dapat direalisasikan ya. Nah, ini yang disebut dengan masalah kebijakan ya. Kemudian informasi mengenai sifat Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Baik, tadi ya, informasi mengenai sifat, cakupan dan ya kepelikan, keruwetan suatu masalah dihasilkan dengan menerapkan prosedur analisis kebijakan dalam memahami masalah. Jadi penting kita memahami suatu masalah. Tadi ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif masalahnya ya. Karena itu
ketika kita dihadapkan dengan masalah atau bukan masalah bagi orang lain, ya, tapi menurut kita masalah atau mungkin juga secara objektif itu masalah, ya, maka perlu dilakukan merumuskan masalah, ya. Jadi perumusan masalah ini penting karena itu yang akan kita jawab, ya. Jadi ketika kita membuat perumusan masalah, maka kebijakan itu harus menjawab rumusan masalah. Jadi pentingnya dalam membuat perumusan masalah, ya. Perumusan masalah ini, ya, merupakan fase penelitian kebijakan, ya, di mana hampir bukan saja kebijakan tapi hampir penelitian lain juga berangkat dari masalah, ya. Jadi apapun yang terkait dengan penelitian, terkait dengan kebijakan itu tentu berangkat dari masalah, yaitu kemampuan untuk menganalisis atau mentelaah berbagai formulasi masalah, ya. Oleh sebab itu dalam membuat perumusan masalah ada dua cara. Ada yang bentuknya pernyataan, ya. Ada juga bentuknya pertanyaan yang harus dijawab, ya. Nah, dijawab di dalam perumusannya, ya, melalui kebijakan tersebut sehingga kebijakan itu dapat dibuat rumusan masalahnya, ya. Ketika rumusan itu dibuat, maka nanti terjawab tujuannya apa, ya. Oh iya, mood tadi, ya. Ya, kita lanjut, ya. Ya, jadi perumusan masalah merupakan sistem ya, jadi perumusan masalah merupakan sistem tadi, ya. Ya. Ya, jadi tadi ketika kita membahas perumusan masalah, jadi analisis kebijakan sering diterangkan sebagai suatu metodologi pemecahan masalah. Jadi mulai dari menentukan masalah, ya, kemudian merumuskan masalah, kemudian baru kita melakukan pemecahan masalah dengan berbagai metodologinya, ya. Misalnya ketika setelah dirumuskan masalah, kemudian nanti dibuatkan DIM atau daftar inventaris masalah, ya. Jadi masalah dibuat sedemikian rupa, beberapa daftar isian masalah, kemudian baru dirumuskan masalah mana yang paling cocok untuk diselesaikan. Nah, misalnya kalau kita terkait dengan stunting misalnya, kan, ya, kan ada beberapa item masalah, ya, mulai dari pernikahan dini, kan begitu, ya, BBLR, kan begitu, ya, kemudian anemia pada rematri, kan begitu, ya. Nah, jadi semua masalah itu, ya, dibuat, ya, dibuat kemudian baru diambil satu masalah yang mana akan dipecahkan. Jadi per item. Jadi kalau misalnya tentang anemia, maka anemia yang dimulai pemecahan masalah. Misalnya pernikahan dini, misalnya BBLR, misalnya kunjungan, misalnya K1, K2 dan K3, misalnya kunjungan pelayanan kunjungan pada ibu hamil misalnya. Nah, ini kan masalah-masalah, ya, yang dihadapi ketika yang harus dipecahkan, ya, diselesaikan, terkait dengan stunting misalnya. Kemudian sebagian besar para analis berhasil memecahkan masalah publik, citra pemecahan masalah dari mulai analisis publik. Jadi dirumuskan masalahnya, ya. Kemudian masalah yang dirumuskan, kemudian diidentifikasi apakah ini dianggap sebagai masalah, ya. Tadi misalnya ketika stunting ini sebagai masalah besar, tapi di turunannya ini kan ada memiliki turunan masalah, ya. Misalnya pernikahan dini, BBLR itu kan masalah, ya. Kemudian cakupan ASI eksklusif, ya. Nah, ini kan masalah-masalah, ya. Kemudian melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi terhadap pemecahan masalah itu, ya, tanpa perlu menghabiskan waktu, tenaga, ya. Kemudian merumuskan tadi yang terkait dengan stunting. Jadi dibuat nanti rumusan masalahnya stunting, dibuat lagi sub-sub masalahnya.
Nah, tentu berbeda nanti ketika di penelitian ya kesehatan masyarakat ya, berbeda. Tetapi di kebijakan ini nanti yang dibuat adalah nanti sub-subnya. Ya, jadi dibuatlah kerangka yang terkait dengan kisi-kisi yang akan dicari informasi terkait dengan masalah tersebut. Atau misalnya bisa saja kita ambil satu contoh, misalnya cakupan ASI eksklusif misalnya, terkait stunting tadi ya, kita ambil contoh satu saja ya. Jadi tidak stunting secara keseluruhan atau item-item dari stunting tadi. Kemudian analisis kebijakan adalah proses berjenjang yang dinamis di mana metode perumusan masalah mendahului metode pemecahan masalah. Nah, jadi setelah dirumuskan masalah ya, sebenarnya bisa saja dibuat metode pemecahan masalah. Misalnya metode yang sering digunakan adalah melalui FGD atau Focus Group Discussion, atau misalnya pemecahan masalah melalui studi referensi. Pemecahan masalah bisa melalui diskusi-diskusi ya, di kelompok ya. Kemudian ini bisa dilakukan dalam metode pemecahan masalah ya. Kemudian baru dirumuskan dibalik gitu ya. Jadi bisa saja dibalik ya, dengan catatan bahwa ini dilakukan oleh expert, dilakukan oleh para ahli. Tetapi biasanya kita mulai dari perumusan masalah, baru kita buat pemecahan masalahnya dulu. Ketika kita sebagai pemula tentu kita melihat masalahnya, baru pemecahannya. Ya. Nah, tetapi untuk yang expert biasanya dibuat mereka pemecahan. Jadi setiap apa yang ditawarkan, kemudian mereka membuat pemecahan masalah, sehingga masalah mana yang bisa dikerjakan dan relevan ya dengan rumusan masalah yang meskipun dibuat belakangan ya. Metode perumusan masalah mendahului dan mengambil prioritas terhadap metode pemecahan masalah dalam analisis kebijakan. Nah, tadi sebagai contoh pertanyaan polusi industri adalah merupakan masalah bagi kesehatan dan ancaman terhadap lingkungan. Nah, jadi polusi industri ini bisa saja disebabkan karena ya dekatnya industri ini dengan pusat kota, kan begitu ya. Kemudian di kota itu tidak tersedia paru-paru udara misalnya terkait dengan tanaman. Mungkin juga polusi industri ini disebabkan karena memang amdalnya gitu kan, amdal dari industri tersebut, analisis dampak lingkungannya. Ini sebagai contoh dalam melihat masalah. Sebenarnya masalah utamanya adalah terkait dengan kesehatan lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang tingkat lebih tinggi harus dijawab adalah menyangkut cakupan dan kerumitan polusi ya. Jadi polusi ini kan ya tidak hanya sekedar pabrik membuang asap gitu ya, atau membuang limbah ya, baik lingkungan udara maupun air dan tanah, tetapi juga akan berdampak kepada kehidupan sosial ya dan kesehatan masyarakat umumnya. Nah, kondisi yang memberikan kontribusi pada polusi ini ya dengan menawarkan beberapa solusi. Misalnya tadi ada pemindahan ya, pemindahan industri. Jadi industri tidak boleh dekat dengan pemukiman masyarakat. Atau ya ada upaya untuk menghilangkan polusi udara tadi ya. Misalnya dengan ya filterisasi misalnya, corong asap ya. Nah, tapi ini kan tentu juga dicari solusi yang tepat terkait dengan pemecahan masalah tersebut ya. Kemudian formulasi yang paling layak, masalah dihubungkan dengan secara dekat pabrik yang ada sekitar pemukiman dan kebiasaan mengenai kendaraan bermotor dan bahan bakar lebih murah dan disubsidi oleh pemerintah. Jadi semakin murah ya tentu orang berbondong. Tapi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan banyaknya kendaraan yang dimiliki, tetapi faktor yang paling penting adalah bahwa kendaraan itu adalah kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, umumnya di kota-kota besar ya. Kalau di daerah ya mungkin tidak ada masalah ya. Ya karena paru-parunya masih atau hutan masih tercukupi. Tetapi untuk di kota-kota besar ya hutannya pohon-pohonnya hampir tidak ada kan begitu ya. Ini kan sangat mempengaruhi. Kemudian hal ini merupakan pertanyaan tentang rumusan masalah ya.
Sementara yang terutama adalah pertanyaan tentang pemecahan masalah. Nah, jadi dibuat tadi masalahnya, kemudian dibuat juga pemecahan masalahnya dalam jangka pendek. Ya misalnya kalau kita buat dulu pemecahan masalah, kita tidak tahu masalahnya apa, kan begitu ya. Kemudian hal yang penting untuk mengenali perbedaan atau proses yang berhubungan dengan masalah. Jadi masalah yang dibuat tentu ada prosesnya. Ketika misalnya tadi terkait dengan polusi industri, ya, maka masalah polusi industri ini kaitannya dengan kesehatan masyarakat, kan begitu ya, akibat pencemaran udara. Jadi solusinya tadi adalah pemindahan, kemudian pembangunan ya, industri baru yang harus berada di luar kota, kemudian penanaman pohon kembali gitu ya, dalam rangka untuk mengeliminasi kabut asap ini ya. Kemudian pengendalian terhadap perumusan masalah ya. Proses analisis kebijakan tidak berasal dengan masalah yang terartikulasi dengan jelas, tetapi suatu perasaan khawatir yang kacau dan tanda-tanda awal dari stres ya. Jadi bahwa proses analisis kebijakan biasanya tidak berangkat dari masalah ya. Jadi ya mungkin karena ada faktor-faktor tertentu para pengambil kebijakan mereka melihat bahwa itu suatu masalah atau bukan. Nah, jadi faktor-faktor kekhawatiran, faktor subjektivitas, ya, faktor pribadi itu sangat mempengaruhi dalam merumuskan masalah, ya, atau menentukan suatu itu masalah atau bukan. Maka tadi kita katakan bahwa masalah itu bisa saja bersifat subjektivitas, ya, artinya sangat tergantung kepada orang yang memberikan penilaian bahwa itu masalah atau bukan masalah ya. Kemudian rasa kekhawatiran yang kacau dan tanda-tanda dari awal ya, dari stres bukanlah masalah, tetapi situasi masalah dikenal atau dirasakan oleh para analis kebijakan, pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Jadi sebenarnya yang menganggap masalah atau bukan itu bukan pada pihak lain, tetapi pada pihak mereka yang terlibat, yaitu misalnya para analisis kebijakan ya, dalam menentukan kebijakan bahwa itu masalah atau bukan ya. Nah, kemudian sebenarnya analis kebijakan ini adalah mereka mengakumulasi semua persoalan-persoalan yang ada yang harus diatasi untuk dibuatkan kebijakan. Nah, maka sebelum pembuatan kebijakan itu analis kebijakan dulu yang menentukan ya apakah ini disebut masalah atau bukan masalah. Kemudian setelah analis kebijakan ini merumuskan masalah, kemudian barulah dibuat kebijakan ya. Kemudian kebijakan itu buat, kemudian baru dilakukan atau diimplementasikan oleh aktor-aktor kebijakan tadi. Jadi pelaku-pelaku kebijakan ya. Kemudian masalah-masalah kebijakan adalah produk pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah kebijakan adalah bukan persis masalah gitu ya, tetapi merupakan produk hasil pemikiran, hasil asumsi, hasil pendapat, hasil diskursus yang dibuat oleh para analis kebijakan bahwa itu harus dibuat atau tidak dibuat. Jadi suatu elemen situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi ini oleh para analis kebijakan begitu saja ya. Apa yang kita alami merupakan situasi masalah, bukan masalah itu sendiri ya, yang seperti atom atau sel ya, yang merupakan konstruksi konseptual. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa suatu masalah itu terkadang bisa diartikan bahwa itu masalah atau bukan masalah ya, atau masalahnya itu sendiri ya. Nah, jadi ketika dia menganggap bahwa itu masalah atau bukan masalah, jadi maka oleh sebab itu tadi ada masalah yang benar-benar masalah, tetapi ada juga masalah yang bersifat subjektivitas. Jadi sangat tergantung kepada orang yang memberikan penilaian bahwa itu masalah atau tidak. Misalnya kalau di kebijakan kenaikan BBM ya, itu kan ada sebagian orang menganggap itu bukan masalah ya, tapi ada sebagian orang itu menganggap masalah, kan begitu. Di masalah sosial misalnya, alasannya apa? Yang penting barang itu tersedia, kan begitu.
Nah, kalau orang yang menganggap bahwa itu bukan masalah, yang penting barang itu tersedia, daripada barangnya tidak ada, BBM tidak ada, harganya diatur oleh orang-orang tertentu sehingga bisa fluktuatif, bisa ada, bisa tiada, yang sulit untuk dicari kan begitu. Sehingga kalau barang itu langka, ya harga pasar, harga barang-barang lain juga akan sulit didapatkan. Nah, ini yang tadi yang tidak terjadi kepastian harga barang misalnya. Nah, ini ada sebagian orang menganggap masalah dan ada sebagian orang menganggap itu bukan masalah ya. Tetapi kalau kita lihat di sisi kesehatan, banyak hal, hampir semuanya adalah masalah kan begitu ya. Nah, tidak ada masalah kesehatan yang dianggap bukan masalah ya. Misalnya tadi stunting, BBLR itu kan masalah. Ya, kita jelaskan mengapa itu masalah, karena itu terkait dengan kehidupan manusia ya, kesejahteraan, keadilan ya. Berbeda dengan masalah sosial tadi, seperti satu mata uang dengan dua sisi ya. Jadi sisi kiri dan sisi kanan, mana yang lebih penting? Padahal penting kedua-duanya kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa antara satu mata uang dengan dua sisi sama-sama penting. Kalau misalnya uangnya tidak hanya satu sisi saja, ya tidak laku kan begitu ya. Harus ada dua sisi ya, sisi depan dan belakang atau belakang dan depan gitu. Ya, itu seperti itulah masalah dalam ilmu sosial. Tetapi berbeda dengan kesehatan. Kita bisa melihat masalah itu dengan terang benderang ya. Kemudian pemecahan masalah ya. Analis kebijakan merupakan proses yang berlapis ya, mencakup metode perumusan masalah pada urutan yang lebih tinggi dan metode pemecahan masalah pada urutan yang lebih rendah. Jadi merumuskan masalah ini sangat penting, karena dengan kita membuat rumusan masalah maka kita bisa menentukan pemecahan masalahnya ya. Biasanya orang dibalik pemecahan masalah dulu baru dibuat masalahnya. Nah, ini yang pada umumnya tadi seperti saya sampaikan sebelumnya. Ya, dia dari sangat tergantung pada analis kebijakan, pembuat kebijakan, kemudian aktor atau pelaku kebijakan, bahwa mereka menganggap itu masalah atau bukan masalah, karena mereka lah yang membuat kebijakan itu dan mereka yang melakukan kebijakan itu ya. Kemudian metode pemahaman masalah dalam urutan yang lebih tinggi ya. Jadi memahami masalah daripada metode pemecahan masalah yang berada pada urutan yang lebih rendah. Jadi hierarkinya bahwa masalah itu merupakan hal yang paling tinggi ya. Kemudian diikuti dengan metode pemecahan masalahnya. Jadi metode pemecahan masalah itu mengikuti irama masalah itu sendiri ya. Jadi jangan, kalau kita lihat tadi sepertinya ya metodenya dibuat dulu kemudian dibuat masalah baru. Jadi seolah-olah yang tidak ada masalah dibuat menjadi masalah gitu ya. Kemudian masalah harus diselesaikan atau dipecahkan untuk mengurangi beban yang dihadapi dengan berbagai pertimbangan, sehingga lebih dikenal dengan problem solving atau pemecahan masalah. Jadi kebijakan ini ya dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah ya, yang harus diselesaikan, yang harus diatasi ya. Sehingga dengan kebijakan tersebut paling tidak dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, jangan sampai kebijakan dibuat kemudian menimbulkan masalah baru. Nah, harapannya tidak. Nanti kita akan lihat ada yang disebut dengan resolving, problem resolving, problem unsolving, problem dissolving. Nah, ini padahal yang paling penting tadi adalah terkait dengan bahwa masalah itu harus dipecahkan, maka disebut sebagai problem solving ya. Nah, kemudian istilah yang sering muncul ya tadi ketika kebijakan dibuat, ada istilah problem resolving ya. Ya, memecahkan masalah dipecahkan terus-menerus kan begitu. Nah, jangan hal itu yang terjadi ya. Atau juga problem unsolving, artinya bukan pemecahan masalah ya. Jadi sebenarnya itu masalah, tapi cara metode dalam menyelesaikan masalah bukan dengan cara yang sebagaimana yang diharapkan dalam pemecahan masalah ya. Kemudian ada problem dissolving ya. Ya, salah dalam memecahkan masalah ya. Nah, ini yang sering menunjukkan pada 3 macam proses pengoreksian kesalahan ketika kebijakan itu dibuat ya. Nah, misalnya sebagai contoh sekarang kan yang pensiun ini kan masih dalam diskusi ya. Diskusi yang panjang ya terkait itu kebijakan.
Ya, mengapa kebijakan itu dibuat? Mungkin Bapak Ibu lebih tahu UHH kita kan naik, yaitu usia harapan hidup naik menjadi 74 tahun, kan begitu ya. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa itu masalah. Kalau misalnya tenaga kerja yang ada kemudian masih produktif, mengapa tidak dipekerjakan, kan begitu ya. Ya, kalau dosen biasa 65 70 itu ya. Ya, tapi yang fungsional yang lain kan begitu. Tentu ya tidak sama karena sifat teknis ya. Meskipun kami juga teknis ya, misalnya penyuluhan, misalnya di lapangan, penelitian pengabdian gitu ya. Ya, tetapi ketika itu yang dihadapkan karena usia harapan hidupnya naik, meningkat kan begitu ya. Kemudian banyak tenaga kerja yang sebenarnya produktif sudah dipensiunkan kan begitu dengan usia 60 ya. Masih dalam keadaan sehat walafiat ya, masih produktif gitu kan. Ya, sehingga pemerintah berupaya untuk menaikkan umur pensiun tadi dilihat dari usia harapan hidup. Kan itu alasannya sebenarnya kan. Artinya sebenarnya tidak ada masalah dibuat masalah baru kan begitu dengan melihat usia harapan hidup. Jadi kan sekarang kan semakin menimbulkan masalah baru kan begitu. Ya dengan pernyataan itu ya mungkin masa berakhirnya masa jabatan presiden ini juga sangat mempengaruhi ya, masa jabatan menteri kan habis ya, sehingga kalau tidak buat yang ya kebijakan yang ya tidak aneh-aneh begitu ya tidak meninggalkan bekas ya gitu ya, paling tidak ya harus ada upaya untuk meninggalkan jejak ya. Eh, Kemudian meskipun ketiga istilah itu berasal sumber yang sama sebenarnya ya, solve ya, solver to solve, dissolve ya, ya artinya proses pengoreksian kesalahan terhadap objek yang dikoreksi ya, tetapi dengan tingkat yang berbeda ya. Tadi kita sudah jelaskan ya terkait dengan pemecahan masalah kembali atau problem resolving ya, mencakup analisis ulang terhadap masalah yang dipahami secara benar untuk mengurangi kesalahan yang bersifat kalibrasional ya. Sebagai contoh tadi misalnya usia pensiun ya, dinaikkan kan begitu ya. Ya, mungkin saja ya ada pro dan kontra 58 jadi 60 kan begitu ya. Nah, atau sebaliknya ya mengikuti yang lain gitu. Nah, terutama yang memerlukan fisik ya yang kuat gitu ya, di aparat keamanan khususnya kan gitu ya. Nah, untuk yang fungsional lain mungkin tidak ada masalah ya, tetapi jenuh juga bekerja rutinitas itu saja kan ya selama hidupnya kan begitu ya. Kemudian sebagai contoh mengurangi probabilitas kesalahan tipe 1, tipe 2 dalam menguji hipotesis nol ya, bahwa suatu kebijakan tidak mempengaruhi hasil kebijakan tersebut ya. Jadi kebijakan yang dibuat kemudian tidak mempengaruhi hasil kebijakan itu sendiri. Jadi baik itu hipotesis HA-nya maupun hipotesis H0-nya ya. Jadi hipotesis alternatif dan hipotesis nol ya kalau yang kuantitatif ya. Nah, tetapi kalau yang kualitatif tidak membuat hipotesis ya. Sebaliknya pemecahan solusi masalah atau problem unsolving ya. Jadi berupa pembuatan solusi ya. Jadi dikarenakan kesalahan dalam perumusan masalah. Sebagai contoh misalnya kebijakan perbaikan daerah perkotaan yang diimplementasikan di kota besar ya selama 1960-an. Kembali ke perumusan masalah dengan maksud untuk memformulasikan masalah secara tepat ya. Nah, jadi kita misalnya diformulasikan lagi seperti tahun 60-an. Tentu konteksnya berbeda, nuansanya berbeda, teknologi yang digunakan berbeda, masyarakatnya juga berbeda, gaya hidupnya berbeda ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kita tidak bisa merumuskan ulang ya dengan masalah yang sama dengan dekade atau waktu yang berbeda ya. Tentu pada masa yang lalu kita tidak bisa bandingkan dengan masa sekarang ini ya. Meskipun masalahnya sama, bisa saja pemecahan masalahnya akan berbeda karena kalau kita lihat misalnya tahun 1960-an dengan tahun 2020 ini sangat jauh kesenjangannya kan gitu ya. Nah, tentu tidak bisa kita samakan ya. Dulu teknologinya terbatas ya. Ya, jadi ya bagaimana kehidupan lebih susah kan begitu ya. Ya, ya misalnya kalau daerah kita ini kan masih hutan gitu ya. Ya enggak usah tahun 60-an, tahun 90-an pun masih susah kan gitu ya.
Sekarang agak lumayan ya. Kemudian akhirnya pementahan terhadap masalah atau problem solving ya. Jadi ya mental lagi masalahnya ya, meliputi pembuangan masalah yang dirumuskan secara tidak tepat dan kembali kepada perumusan masalah sebelum terjadi suatu usaha untuk memecahkan masalah yang tidak tepat itu. Jadi ketika kita merumuskan masalah, kemudian perumusan masalahnya tidak tepat ya dalam memberikan perumusan masalah, maka kita bisa kembali kepada perumusan masalah awal ya. Karena biasanya dalam perumusan masalah itu berproses ya, dari periode, dari waktu ke waktu. Mungkin ini materi kita. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau tanyakan, mau diskusikan, atau ada yang mau sharing. Pengalaman. Ya, kita sharing ya. Jadi gimana gitu ya? Itu saja. Iya betul. Itu saja. Ada yang lain mungkin mau menanggapi terkait di sini? Ya sebelum kita diskusikan, tadi sebenarnya sudah dijawab ini sendiri. Jadi kebijakan itu harus didukung dengan sumber daya ya. Ya sumber daya tadi pembiayaan finansial personil kan begitu ya. Sarana prasarana sehingga implementasi kebijakan itu bisa dieksekusi ya, dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kebijakan dibuat saja prosesnya lama, sulit, ya memerlukan biaya yang besar tetapi tidak diimplementasikan ya sama juga ya, bahwa hanya sekedar dibuat untuk memenuhi ya, bahwa anggota dewan atau lembaga-lembaga lain hanya membuat kebijakan saja gitu ya. Jadi kebijakan itu harus didukung dengan sumber daya ya, baik tadi material ya, sumber daya manusia, pembiayaan itu harus didukung sehingga ya maka biasanya kan ketika kebijakan itu dibuat biasanya yang digeser tuh pagu anggaran kan begitu ya. Ya, jadi mau tidak mau pagu anggaran. Sebagai contoh nanti kan ketika makan gratis kan ada pagu yang digeser kan. Padahal mata anggarannya sama kan begitu ya. Ya digeser saja kan. Ini kan ya seperti apa? eh, Katakanlah apa dulu yang sekarang kartu keluarga harapan itu kan ya, kan dulu sebenarnya ada cuma namanya berubah kan ya, digeser pagu. Kemudian kalau dulu beasiswa sekarang ada namanya kartu Indonesia Pintar kan begitu ya. Nah, kan digeser ya, digeser anggarannya ya, jadi ya dibuat ya lebih inilah lebih apa, nah, anggarannya itu sama saja kan begitu ya. Nah, jadi paling tidak kebijakan itu dibuat ya harus didukung oleh sumber daya. Memang kondisinya hampir setiap daerah dengan kegiatan pemilu ini kan menguras ya, menguras keuangan kan begitu. Setiap daerah maupun pemerintah pusat maupun daerah kan begitu ya. Jadi terkuraslah seluruhnya sehingga sulit untuk merealisasikan kebijakan yang sudah dibuat ya. Nah, itu kondisinya ya. Silakan, mungkin ada yang lain lagi. Ya. Banyak pun tidak apa-apa. Ya. Banyak pun tidak apa.
Hmm. Ya, ya, ya. Ya, kita tahu bahwa kebijakan itu memang produk pemerintah dan produk politik kan begitu ya. Kebijakan itu adalah produk dari pemerintah dan politik. Jadi kalau pemerintahnya berganti tentu kebijakannya akan berganti gitu ya. Nah, karena dia merupakan produk politik dan pemerintah kan begitu ya. Jadi kebijakan itu produk mereka kan begitu. Ya, mereka yang buat kemudian ya melaksanakan birokrasi kan begitu ya sebagai implementator kebijakan kan begitu. Ya. Silakan, ada yang lain lagi? Ya, biasanya berubah tadi sesuai dengan titik perhatian, kepentingan, keberpihakan kan gitu. Sehingga kebijakan itu dibuat ya berdasarkan pada kepentingan ya. Hal yang dianggap menjadi perhatian mereka itu apa kan begitu ya. Kepentingannya apa? Ya harapannya apa kan begitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar berpijak pembuatan kebijakan ya. Tentu kalau kita lihat kan mungkin sekarang fokusnya itu kan stunting ya. Mungkin tahun depan tidak lagi kan begitu dengan alasan kan pembangunan fisik sudah berjalan, kemudian stunting terkait dengan SDM kan ya, sumber daya manusia ya. Maka untuk tahun ke depan ya mungkin terjadi perubahan kebijakan, tidak lagi masalah kesehatan terkait dengan stunting ya. Nah, ini kan kita akan kita lihat gitu, perkembangan berikutnya ya. Silakan, ada yang lagi mau diskusikan? Seru juga malam malam ini ya. Ya, silakan, silakan. Iya, ya, ya, analisis kebijakan. Hmm, hmm, hmm. In- Kecamatan. Hmm, 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 hmm. Ya, ya, bagus sekali ya. Ya, memang ini kan era otonomi daerah ya sebenarnya. Jadi harus ada
pembagian desentralisasi. Kita kan kenal dengan istilah ada otonomi daerah, sentralisasi dan Mabeduin, ya istilahnya ya begitu ya. Kalau kita lihat bahwa kalau kembali sentralisasi ini kan terjadi seperti Orde Baru kan begitu ya. Jadi kembali kepada Orde Baru ya. Sebenarnya upaya untuk pengembangan daerah terpencil kemarin kalau kita lihat di media massa baik online, cetak itu kan, televisi ya, itu kan terjadi korupsi yang besar-besaran terhadap sarana komunikasi kan begitu ya. Itu kan dampaknya ya akibatnya kita-kita ini maksudnya adalah supaya untuk mengurangi kesenjangan ya antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan ya. Ya sebagai contoh ini pengalaman saya ya, ketika saya ikut seminar internasional di Malaysia di Kedah ya. Jadi kawan-kawan ini kan rata-rata berasal dari Jakarta, Bandung ya, Surabaya. Saya ini kan dari Sintang jauh ya. Dan mereka tentu kalau sebut Sintang mereka nggak tahu kan ya kalau tapi ketika kita ngomong begitu ya, Bapak kan orang daerah kan begitu ya. Ya daerah kata saya, tapi yang kita bicarakan kan kualitas di sini kata saya. Ya kenyataannya kan sebenarnya tidak jauh berbeda ya kita dengan mereka ya untuk terkait dengan kemampuan ya. Ya itu yang terkait tadi meskipun terjadi disparitas ya antara ya daerah perkotaan Jawa dan luar Jawa ya. Tetapi prinsipnya adalah kita kembali kepada kebijakan ya. Kebijakan tadi memang seharusnya kan dengan adanya perkembangan sekarang itu harus diserahkan kepada daerah. Jangan sampai kembali menjadi kewenangan pusat gitu kan. Jadi tetap otonomi daerah ya diberikan kepada daerah untuk ya meskipun di daerah juga terjadi penyelewengan kekuasaan kan begitu. Misal kepala daerah menjadi raja-raja kecil gitu ya di daerah kan begitu yang ditakutkan oleh pemerintah pusat kan begitu ya, dan ini terjadi di salah satu provinsi kabupaten di Kepulauan Riau kan ada salah satu kabupaten yang kaya menghasilkan minyak kan begitu ya. Nah jadi kemudian sudah mulai membangkang pemerintah pusat kan gitu. Nah, kemudian baru kemarin ada presiden menyelenggarakan upacara di sana kan begitu dalam Hari Kebangkitan Nasional kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang dikhawatirkan ya oleh pemerintah pusat terkait dengan kewenangan yang terlalu besar di daerah ini terjadi kesenjangan antara satu daerah kaya dengan daerah miskin. Misalnya daerah Kalimantan saja kita bandingkan dengan Kalimantan Timur dengan Kalbar kan jauh kesenjangannya itu kan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Kaltim, ya kondisinya memang biaya hidupnya sana ya, tinggi, ekonomi biaya pendapatan mereka juga sangat tinggi ya. Ya misalnya kalau kebetulan ada keluarga saya di daerah Natuna kan begitu ya, tukinnya ya sampai 15 jutaan kan begitu. Kemudian ya, daerah Trempa itu Anambas ya, tahu ya Anambas ya. Nah, Anambas, Trempa itu ya sekitar sama kan begitu ya. Tukinnya itu tunjangan kinerja ya. Nah, ini yang terkait dengan yang mereka sampaikan ya. Jadi itu yang mereka takutkan ya. Jadi ada kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, ini yang mereka takutkan. Sehingga ada daerah yang kecepatannya speednya lebih tinggi, ada daerah dengan speed yang kecepatannya lebih rendah. Nah, ini yang mereka khawatirkan. Sebenarnya kan pengawasan oleh pemerintah daerah kan pemerintah pusat itu kan ada berlapis ya. Ada BPK, misalnya kita mulai dari BPKP lah kan ya. Pengawasan mulai dari BPKP yang terkait dengan pembangunan, ada BPK kan yang dimiliki oleh lembaga tinggi negara kan begitu. Nah, itu kan sudah cukup sebenarnya untuk melakukan pengawasan. Jadi diberikanlah kewenangan daerah itu untuk mengolah dirinya, memberdayakan dirinya. Kemudian pemerintah pusat ya mengawasi proses itu kan begitu. Ya misalnya masalah kesehatan di daerah satu misalnya seolah-olah stunting ini masalah nasional. Ada yang daerah sebenarnya yang tidak stunting kan, ada juga yang stunting kan begitu. Jadi ini kan seolah seragam ya.
topiknya di topik seragam, padahal tidak seragam. Misalnya ada yang fokusnya tadi rabies kan begitu ya, misalnya di daerah apa Intikong Kabupaten Sanggau kan begitu. Nah, fokusnya pada rabies. Nah, sementara daerah lain kan rabiesnya tidak ada kan begitu ya. Jadi harusnya kita lihat ya sesuai dengan masalah yang ada di daerah kan begitu ya masing-masing. Sehingga kebijakan itu ya bottom up yang selama ini jadi kan seolah top down ya, dari atas ke bawah kan gitu ya. Ya, jadi ini harusnya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas yang dilihat ini masalah di daerah itu apa sebenarnya kebutuhan daerah, sehingga eh, penyelesaian di daerah itu merepresentasikan keberhasilan pemerintah pusat kan begitu dia. Nah, jadi jangan sampai seolah-olah nanti pemerintah pusat ini eh, me- me- mengontrol sedemikian rupa ya pemerintah daerah untuk maju gitu ya. Jangan terlalu khawatir misalnya kalau ya kalau maju nanti melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia kan begitu pendapat mungkin yang ya dikhawatirkan oleh pemerintah dalam hal ini ya. Nah, ini perlu juga diberikan kewenangan kepada daerah dalam menentukan perumusan kebijakan, meskipun kalau kita lihat di sistem perundang-undangan kan begitu, ada yang peraturan daerah kabupaten, kemudian ada peraturan daerah provinsi, kemudian ada uh, ya undang-undang ya, nah, dan peraturan pemerintah. Jadi jangan sampai ada uh, apa uh, bahwa setiap undang-undang itu bertentangan antara satu dengan yang lainnya kan begitu ketika membuat kebijakan. Jadi kebijakan dibuat tentu berdasarkan pada masalah yang ada di daerah ini. Jadi pemerintah pusat bisa mengontrol, mengawasi, mengendalikan ya kebijakan yang ada di daerah ini ya. Misalnya ada kan forum konsultasi kepala daerah kepada Mendagri kan begitu. Nah, ini kan dibuat sedemikian rupa supaya daerah ini tidak membuat undang-undang, membuat peraturan daerah sesuai dengan kemauan daerah itu sendiri yang melanggar undang-undang di atasnya kan begitu, atau peraturan pemerintah di atasnya ya. Nah, ini kan bisa dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi ya kondisi ini sekarang kalau kita lihat bagaimana kewenangan pemerintah daerah ini mulai digerus ya, dikurangi gitu ya. Sehingga ya banyak termasuk masalah daerah itu kan berbeda-beda. Kita kan dengan pulau 17 ribuan kan tentu masalahnya berbeda. Dengan provinsi yang begitu banyak masalahnya juga berbeda. Jangankan antar provinsi, antar kabupaten masalahnya sudah beda kan begitu ya. Nah, jadi apalagi antar provinsi ya, ya masalah kabupaten juga beda antara satu dengan yang lain masalahnya ya. Nah, ini mesti juga dipahami ya, sehingga nanti kebijakannya tidak bersifat eh, apa ya fokus pada satu bidang saja, padahal masalah kesehatan itu juga begitu banyak ya. Mungkin ini silakan, mungkin ada mau yang diskusikan lagi. Ini nampak masih dah segar-segar, TPP-nya sudah keluar nih ya. Iya. Iya. Silakan, ada yang mau didiskusikan ya. Hmm. 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 Ya, 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 ya. Jadi bottom up. Ya, ya silakan Pak Denny, pengalaman ya. Hmm.
terbatas. Hmm. 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 Iya, iya. Iya betul. Iya betul betul betul. Ya, tak temuan ya. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Betul, betul. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Iya betul. Hmm. 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 Iya betul betul. Iya, iya. Iya, iya. Bagus sekali. Pak Rianto mungkin pengalamannya mungkin sama atau beda kan begitu ya. Mudah-mudahan beda lah pendapatnya ya. Iya, iya. Silakan. Fokusnya ya. Ya, ya. Kondisi SDM pengelola keuangan ya. Ya pentingnya tadi kalau di ini kan tim asistensi dari dinas kan begitu ya. Nah, itu yang ya monitoring, evaluasi, asistensi kan itu ya yang harus terus dilakukan. Ya, ya, hmm. Badan Layanan Umum Daerah. Hmm. Hmm. Prioritas masalah. Ya. Hmm. Ya. Ya, jadi apa itu kan juknisnya kan itu sebagai pedoman ya supaya jangan sampai terjadi salah langkah ya dalam penggunaan anggaran. Ya bisa temuan nanti kan. Ya, ya. Jadi si tim ya, ya silakan. Hmm. Hmm. Ya. Ya betul. Hmm. Betul betul. Hmm. Ini betul 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 betul. Betul betul.
Betul. Ibu dan ya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, iya, iya. Nah, itu namanya discretion of power, ya. Ya, discretion of power ini kan kebijakan, kita membuat kebijakan lain yang sebenarnya tidak diatur secara teknis di kebijakan yang sudah dibuat di Juknis tadi. Juknis ini kan produknya kebijakan, ya. Nah, dia sebagai kebijakan, kemudian kita karena tidak ada diatur dalam nomenklatur itu, jadi kepala puskesmas ini membuat kebijakan baru yang disebut dengan discretion of power, ya. Ya, selama itu di ranah kewenangannya, kan begitu. Nah, discretion of power itu. Jadi eh, bahwa itu kebijakan dibuat di puskesmas selama tidak bertentangan dengan kebijakan induk. Nah, begitu. Nah, jadi itu yang disebut, ya, disebut dengan discretion of power. Ya, silakan. Ya. Hmm. Untuk mencocokkan tadi ya nomenklaturnya ya. Hmm. Betul, betul. Hmm. Betul. Iyalah. Betul. Misinterpretasi ya, dari petunjuk teknis itu. Itu biasanya begitu. Maka lebih baik ketika itu dilakukan diskusi dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman, ya, dengan teman sejawat. Maksudnya ini seperti apa? Mungkin mereka punya pendapat lain. Ya, biasanya itu yang terjadi, persepsi, misunderstanding, kan begitu ya. Jadi ini yang terjadi, ya, maka lebih banyak ketika ada aturan itu sebaiknya didiskusikan ya. Sehingga jangan sampai aturan yang dibuat itu disalahartikan, kemudian maknanya berbeda, kemudian yang bisa jadi temuan, kan begitu. Sementara pemeriksa ini kan standarnya kan kaku ya. Ya, dan sangat kaku mereka melihat nomenklatur itu, kan gitu ya. Nomenklatur mata anggaran dengan kegiatannya itu, kan gitu. Nah, jadi ketika nomenklaturnya ini, anggarannya ini, kan begitu ya, harus harus cocok, matching, kan begitu. Jangan sampai ketika ya seperti tadi stunting kan isunya ya. Isu kesehatannya stunting, tiba-tiba ya KIA ya, kesehatan keluarga misalnya, kan menjadi fokus. Jadi mereka menafsirkan, "Oh, ini kok bertentangan," kan begitu ya. Stunting tiba-tiba keluarga, kan kemudian ditafsirkan sebenarnya yang terjadi stunting ini adalah balita yang ada di keluarga, kan begitu ya. Jadi balita ini kan tak mungkin berdiri sendiri tanpa ada keluarga, kan begitu ya. Tentu keluarga itu yang ya merawat, mengasuh, kan begitu ya, membesarkan, kan begitu. Iya, ya, dari mulai rematri sampai pada masa persalinan, ya, pemeriksaan kehamilan, kan begitu ya. Silakan, ada yang lain lagi diskusikan. Ya, seru juga malam ini kita diskusi ya. Ya, jadi ada ada nuansa baru gitu ya. Ya, tadi kalau kita tidak diskusi tentu kita tidak bisa menemukan sesuatu yang baru ya dalam diskusi kita. Ya, silakan Pak Ade Dodi Haryanto nih. Udah bangun Pak Dodi? Silakan, ada yang lain? Masalahnya kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, lebih enak seperti ini ya. Ya, mungkin ada masalah kita bisa diskusikan ya secara bersama-sama. Ya, alangkah baiknya
ketika kita bahas topik ini ada masalahnya, kemudian kita diskusikan ya. Ya, jadi namanya problem based learning ya, belajar berdasarkan masalah ya. Ya, materinya, masalahnya, kemudian baru kita bahas secara bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ketika di tempat kerja ada konteks semacam ini kan tentu bisa diselesaikan kan begitu. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yes.